apa sih bedanya TCG sama OCG di Yu-Gi-Oh? Jadi pertama kita mesti runut dulu sejarah permainan kartu Yu-Gi-Oh ini. Singkatnya, permainan kartu Yu-Gi-Oh yang dikenal juga sebagai Yu-Gi-Oh Official Card Game pertama kali diperkenalkan di tahun 1999 oleh Konami. Tentunya target pasarnya waktu itu baru Jepang aja ya. Nah, Yu-Gi-Oh Official Card Game ini seiring waktu kemudian berkembang dan dikenal dengan istilah OCG, yang kemudian skup pasarnya mulai merambah negara tetangga seperti Korea dan Cina. Terus gimana dengan negara-negara lain? Nah, di tahun 2002, Konami memasrahkan kepercayaannya kepada sebuah perusahaan Amerika bernama Upper Deck Entertainment untuk memasarkan Yu-Gi-Oh OCG secara internasional. Dan sejak saat itulah lahirlah Yu-Gi-Oh Trading Card Game, yang ditargetkan kepada pasar internasional seiring dirilisnya Legend of Blue Eyes White Dragon. Jadi kalau ditanya apa bedanya TCG sama OCG, jawaban singkatnya adalah target pasarnya. OCG buat negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Asia lainnya kayak Cina, Hong Kong, Taiwan, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sedangkan TCG buat negara-negara selain target pasarnya OCG. Kalau dari segi demografi, pemain OCG harusnya nggak kalah sama pemain TCG, karena jumlah populasi penduduk Asia bisa menyaingi jumlah penduduk kombinasi dari benua-benua lainnya. Tapi walaupun begitu, entah kenapa komunitas TCG terasa jauh lebih besar dari komunitas OCG. Gak heran kalau di tahun 2009, TCG dinobatkan sebagai card game terlari sepanjang masa berdasarkan Guinness World Record. Tapi itu tadi jawaban singkatnya ya. Kalau pengen lebih mendalam, berikut inilah jawaban panjang soal perbedaan TCG dan OCG. Pertama, secara wilayah. Tadi udah disinggung, OCG itu ditargetkan buat Asia dan didistribusikan dalam 4 bahasa. Bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin tradisional, dan ada juga yang disebut sebagai Asian English, kartu bahasa Inggris yang memang didistribusikan di pasar Asia. Terus TCG ditargetkan buat negara selain Asia. Tersedia di bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan Portugis. Kemudian card pool atau jumlah kartu yang tersedia di TCG dan OCG juga beda. OCG normalnya punya kartu yang jauh lebih banyak dibandingkan yang ada di TCG. Kenapa? Karena biasanya booster set di Yu-Gi-Oh itu rilis duluan di OCG, baru kemudian nyusul di TCG setelah beberapa bulan. Contohnya akhir-akhir ini di OCG rilis booster set Battle of Chaos misalnya di bulan Oktober 2021. Di dalamnya ada kartu-kartu yang belum rilis di TCG dan hanya eksklusif di OCG sampai detik ini. Ya, mesti nunggu beberapa bulan dulu biar rilis di TCG. Jadinya card pool-nya di sini beda ya. Dan pastinya kalau card pool-nya beda, sangat memungkinkan menyebabkan dinamika permainan yang beda juga antara TCG dan OCG. Karena bahkan beda satu kartu aja sebenarnya bisa sangat mengubah gejolak permainan. Misalnya aja kayak kemarin-kemarin pas Diviner of the Herald masih jadi kartu eksklusif di OCG dan belum rilis di TCG. Kartu ini andil memberikan perubahan pada meta OCG pada saat itu, karena sanggup menambahkan strategi besar buat deck ritual khususnya Drytron. Sekaligus menjadi penyebab meningkatnya efektivitas Drytron di laga-laga turnamen OCG pada saat itu. Sekarang kasusnya juga sama. OCG bisa mengakses kartu-kartu dari set Battle of Chaos misalnya, di mana kartu-kartu dari set tersebut belum rilis di TCG. Jadinya kasus seperti ini akan selalu mendampaki perbedaan ke kedua format, walaupun hanya sementara. Karena pada akhirnya kartu-kartu tersebut biasanya akan rilis di TCG. Sehingga nggak jarang duelis-duelis TCG pun kemudian berkaca pada pergolakan kompetisi di OCG. Begitupun sebaliknya, karena ada juga kartu-kartu yang rilis eksklusif di TCG dulu, baru kemudian rilis belakangan di OCG. Jadi kedua format ini pun sebenarnya saling memandang dan dipandang. Dan perbedaan card pool inilah yang membuat OCG dan TCG seolah-olah punya dimensi yang berbeda. Dan tentunya dengan card pool yang berbeda, menghasilkan format dan meta yang berbeda juga. Otomatis banlistnya juga beda. Karena kalau ada kartu yang dilarang dipakai di OCG, bukan berarti dia tidak layak diimplementasikan di TCG, ataupun sebaliknya. Tapi bagi yang belum tahu, sebenarnya dulu banlist TCG dan OCG itu dibikin identik ya. Dan alhasil TCG dan OCG itu metanya juga mirip-mirip. Tapi sejak bulan September 2013, entah kenapa banlist OCG dan TCG dibedakan. Dan tentunya dengan perbedaan banlist ini, card pool-nya juga ikut teriris, yang pastinya menghasilkan perbedaan meta di antara kedua format tersebut. Dan pendekatan yang dilakukan Konami dalam menentukan banlist OCG dan TCG juga seperti punya semacam serangkaian metrik tersendiri, yang nggak bisa benar-benar kita ukur secara objektif. Tapi hasil dari banlist ini bisa kita perhatikan dengan cukup gamblang kok ya. Kalau kita compare deck-deck yang sering topping di TCG dan OCG, kita bisa melihat perbedaan yang cukup kentara. Ada beberapa deck yang sering topping di OCG tapi jarang kelihatan di TCG misalnya. Hal ini selain secara natural disebabkan oleh perbedaan card pool, juga diakibatkan oleh perbedaan Forbidden and Limited List. Bahkan banlist sangat besar perannya, satu kartu di nerf atau di buff aja bisa mengubah keseluruhan format. Salah satu kartu yang sangat membedakan format TCG dan OCG adalah bahwa Maxi masuk ke Forbidden List di TCG, tapi di sisi lain malah Unlimited di OCG. Kartu ini memang terkenal sebagai kartu yang sangat menentukan format, dan sangat dipertimbangkan pemain dalam menyusun decknya. TCG memang pernah ada format Maxi juga,
tapi nggak selama OCG. Dan sekarang Maxi udah kayak staple wajib di OCG. Biasanya dimainkan 2-3 kopi di beragam deck. Pemain deck combo pastinya bakal antisipasi sama Maxi. Sama halnya pemain TCG waspada sama Nibiru The Primal Being. Jadi contoh kecil dengan perbedaan jumlah card pool Maxi di TCG dan OCG aja udah sangat menentukan gejolak dan mentalitas format yang berlangsung. Belum lagi perbedaan card pool kartu-kartu lainnya yang ditentukan oleh Forbidden and Limited List juga. Oke, secara format mungkin kita udah paham lah ya, bedanya di mana. Sekarang coba kita masuk ke ranah peraturan atau ruling. Apakah bisa pemain menggunakan kartu TCG, entah itu yang bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Portugis, ataupun Spanyol, dan dimainkan di turnamen-turnamen OCG? Ataupun sebaliknya, kartu-kartu OCG dimainkan di turnamen teritori TCG? Jawabannya adalah tidak, kartu cetakan TCG hanya boleh dimainin di wilayah TCG aja. Kartu cetakan OCG juga hanya legal di wilayah Asia aja. Jadi harus disesuaikan ya di sini. Nah, terus TCG dan OCG juga punya perbedaan ruling, baik pada gamenya maupun pada kartunya. Kalau ruling pada gamenya sih nggak kelihatan beda banget sebenarnya, masih benar-benar mirip. Bedanya mungkin soal prioritas aktivasi kartunya aja. Kalau OCG mandang kartu-kartu privat atau non-publik kayak misal hand trap atau kartu yang di set itu, mereka itu punya prioritas rendah buat diaktifin. Jadi mengutamakan aktivasi kartu yang jadi public knowledge dulu. Sederhananya sih gitu. Kalau soal perbedaan ruling pada kartunya, kita bisa lihat kartu bernama Fusion Tag. Di OCG, monster yang diimbas oleh Fusion Tag bisa dipakai Fusion Summon lewat Contact Fusion. Sedangkan di TCG, monster yang bersangkutan nggak boleh dipakai buat Contact Fusion. Jadi ya gitu sih kurang lebihnya, intinya ada pembagiannya. Kalau dijelasin setiap perbedaan rulingnya mungkin bisa panjang banget. Terus coba kita merambah soal desain penampilannya. Kalau dari artwork, TCG dan OCG nggak 100% sama juga. Soalnya pada dasarnya, kartu OCG Jepang punya cetakan artwork yang asli dan orisinal. Dan kemudian ketika mulai didistribusikan keluar Jepang, seperti di OCG Korea, bahkan sampai dicetak sebagai TCG, kartu-kartu ini otomatis harus lulus sensor terlebih dahulu. Makanya bisa kita jumpai kartu internasional punya artwork sensoran dari cetakan OCG Jepang. Selain itu, card pack kartu Yu-Gi-Oh! OCG sama TCG juga beda, yang logonya itu disesuaikan sama bahasannya. Ini juga jadi penyebab kenapa TCG dan OCG nggak boleh crossplay ya, soalnya bisa ketahuan dari penampilannya dan jadi penyebab juga kenapa main Yu-Gi-Oh! Di turnamen itu wajib pakai card sleeve sekarang. Terus dari segi ketersediaannya sih, OCG pasti lebih murah ya. Bisa kita lihat sendiri di marketplace, kartu-kartu OCG punya harga yang nggak segila TCG. Hal ini kemungkinan diakibatkan kebiasaan OCG yang mencetak kartu dengan rarity beragam di dalam satu set. Misalnya di OCG, di set Blazing Vortex, Path of Prosperity dicetak dengan dua rarity berbeda, Super Rare dan Secret Rare. Sedangkan di TCG, Path of Prosperity hanya dicetak sebagai Secret Rare. Otomatis di OCG, aksesibilitas ke kartu-kartu yang ada itu jadi semakin gampang. Bisa disimpulkan juga OCG itu lebih murah dan akses ke kartu-kartunya juga relatif gampang. Oke, kira-kira itulah perbedaan mendasar antara format OCG sama TCG. Mungkin ada beberapa perbedaan lainnya yang kelewatan, tapi saya yakin banget itu tadi udah menggambarkan secara garis besar perbedaan kedua format tersebut. OCG dan TCG seolah-olah punya dimensi yang berbeda, meskipun masih satu game Yu-Gi-Oh! Yang sama. Apakah teman-teman tertarik terjun sekaligus mengikuti dinamika dua format besar ini? Oke, sekian dari Yu-Gi-Oh! Recovery Indonesia. Thank you udah nonton sampai akhir dan I end my turn.